Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Feby di dalam UB News terdepan dan terpercaya. Mari kita masuk ke berita pertama. Kasus kurang protein pada lansia di Indonesia menjadi perhatian yang serius. Hal ini mengakibatkan lansia mengalami berbagai penyakit. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok masyarakat lansia akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas fisiknya. Hal ini disebabkan karena pada saat memasuki usia lansia, massa otot mereka akan mengalami penurunan atau dalam istilah medisnya adalah sarkopenia. Sarkopenia adalah penyakit yang berhubungan dengan proses penuaan. Hilangnya massa dan kekuatan otot rangka yang pada akhirnya memengaruhi keseimbangan, cara berjalan, dan kemampuan secara keseluruhan untuk melakukan berbagai tugas kegiatan sehari-hari. Seperti menaiki tangga, mengangkat benda, dan berjalan. Penyebab sarkopenia pada lansia bisa berasal dari penuaan, penurunan kadar hormon, pengurangan serat otot, penurunan produksi protein dalam tubuh. Risiko bagi orang-orang yang menderita sarkopenia antara lain, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, nutrisi yang buruk, peradangan, hingga stres berat. Gejala pada orang-orang yang menderita sarkopenia biasanya akan mengalami penurunan massa otot, kelelahan, kehilangan daya tahan tubuh, keseimbangan yang buruk, sampai kesulitan menaiki tangga. Beberapa tes yang dapat membantu diagnosis sarkopenia, tes massa otot dengan dual energy X-ray absorptiometry, tes kecepatan berjalan, dan tes kekuatan genggaman tangan. Langkah-langkah pencegahan menjadi kunci dalam menanggulangi sarkopenia. Melalui kerjasama antara pemerintah, sektor kesehatan, dan masyarakat, diharapkan kita dapat bersama-sama menghentikan laju penyebaran sarkopenia, menjaga kesehatan lansia, dan memastikan masa tua yang sehat dan bermartabat bagi seluruh warga Indonesia. Tim Redaksi, UB News. Untuk mencari tahu lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan Emerald yang akan mewawancarai lansia dengan konsumsi protein yang rendah. Halo Emerald. Ya, baik Feby. Selamat pagi pemirsa, melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Saya Emerald. Kali ini saya akan mewawancarai seorang lansia yang mengalami kekurangan protein. Halo Oma, apa kabar? Sehat? Sehat. Oma namanya siapa? Sauda. Umurnya berapa Oma? 79. Oke. Nah, saya mau tanya Oma sehari-hari biasanya makan berapa kali? 2 kali. Dan biasanya Oma sehari-hari makan lauk apa sih? Tahu, tempe, sayur. Kira-kira kenapa sih Oma cuma suka konsumsi tempe, tahu aja sehari-hari? Enak, lembut, suka dikunyah. Oke. Nah, kira-kira kenapa sih Oma nggak suka makan ayam atau daging? Alot, nggak bisa dikunyah. Karena giginya sudah banyak yang lepas. Apakah Oma tidak suka makan ikan? Ikan kan lembut. Ya, suka, tapi sering kena durian itu loh. Oke. Nah, kira-kira kalau ada produsen pangan yang mau membuat makanan tinggi protein untuk lansia, kira-kira Oma ingin produk yang seperti apa? Yang lembut, mudah dikunyah, bisa merasa enak. Baik Oma, terima kasih sudah mau diwawancarai. Iya, terima kasih. Ya, baik Feby. Berikut tadi adalah wawancara saya dengan seorang lansia yang mengalami kekurangan protein. Selanjutnya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Emerald. Untuk membahas masalah ini, pada hari ini kita akan mengundang para narasumber yang ahli dalam kasus kurang protein pada lansia di Indonesia. Baik, bersama saya sudah ada narasumber yang hadir di studio. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Fikri dengan inovasi bubur tinggi protein, dan yang kedua adalah Bapak Khairul sebagai ahli gizi yang akan menganalisis permasalahan ini. Selamat pagi Bapak Fikri. Pagi. Bisa perkenalkan dulu Bapak sekilas tentang Bapak, lalu dijelaskan tentang inovasi pangan yang Bapak ciptakan. Oke, ini produk
Prime Protein Porridge ya. Seperti namanya, ini produk bubur kaya akan protein. Kami milih nama Prime karena protein-protein yang kami gunakan ini protein yang berkualitas, terutama untuk asupan-asupan yang dibutuhkan oleh para lansia. Karena protein yang kami gunakan ini protein asam amino. Jadi protein-protein ini secara gizi bisa langsung dicerna untuk para lansia, yang dimana tingkat kecernaannya mereka kan sudah nggak prima seperti usia-usia mereka saat muda ya. Baik, jadi sebenarnya apa sih latar belakang Bapak membuat produk tersebut? Untuk latar belakangnya jelas di awal ya, karena di Indonesia ini kan selain usia produktifnya banyak, lansianya juga nggak begitu sedikit ya kalau bisa dibilang. Sekiranya mungkin ada 2% dari total penduduk di Indonesia. Nah, yang dimana lansia ini kan untuk kekebalan tubuhnya ini mirip sama bayi yang masih kecil ya, sama-sama rentan terhadap berbagai macam penyakit. Nah, sarkopenia ini juga termasuk penyakit yang berbahaya kalau dibiarkan lama-lama karena bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, latar belakang itulah yang bisa kita gunakan untuk menciptakan inovasi produk ini, karena produk ini kan basisnya bubur ya, yang dimana bubur ini daya tanyanya sangat tinggi, maksudnya bisa dicerna dalam waktu yang cepat atau kalau enggak mudah dicerna untuk bahasa awamnya. Kira-kira seperti itu sih untuk latar belakangnya. Baik Pak, bagaimana Anda mengembangkan formulasi produk Anda? Untuk formulasinya kami sudah berdiskusi sama beberapa ahli ya, terutama ahli-ahli pangan, yang diharapkan dari formula bubur instan ini mengandung protein-protein sederhana yang cukup banyak ya, sehingga diharapkan nanti para lansia setelah mengkonsumsi bubur instan ini dapat memenuhi AKG atau kalau nggak salah itu kecukupan gizi yang dibutuhkan para lansia. Karena protein-proteinnya ini yang kami gunakan merupakan protein sederhana yang asam-asam amino sederhana. Jadi asam-asam amino ini bisa dicerna secara mudah oleh pencernaan, terutama para lansia ya, karena pencernaannya kan udah mulai menurun, nggak seperti kita yang masih fresh gini kan. Seperti itu sih harapannya. Produk Anda sepertinya sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita kekurangan protein. Bagaimana Anda memastikan bahwa produk ini dapat diakses oleh lansia? Untuk akses ini kami berusaha menekan biaya produksi ya, sehingga nanti diharapkan harga yang kami pasang ini nggak begitu mahal untuk para masyarakat Indonesia. Dan kami juga berusaha untuk memaksimalkan potensi-potensi pangan lokal yang ada di Indonesia. Karena seperti kita ketahui, Indonesia ini kan kaya akan bahan baku pangan terutama ya, kan kita termasuk negara agraris. Jadi kami memaksimalkan sumber daya yang ada, sehingga dari memanfaatkan sumber daya yang ada ini diharapkan dapat menekan biaya produksi. Untuk harganya sih saya berani bilang bisa bersaing dengan produk-produk lain, terutama untuk produk-produk medis ya, kan untuk produk medis ini kan cukup mahal, sedangkan kami kan bukan produk medis, lebih ke arah fungsional, jadi nggak ada takaran seperti medis tapi bisa dikonsumsi secara teratur. Bagaimana Anda mengedukasi lansia dan keluarga mereka tentang pentingnya konsumsi produk Anda? Untuk edukasinya ini kami pakai platform media sosial ya, karena sekarang udah zamannya 4.0, jadi teknologi sudah berkembang pesat terutama media sosial. Kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Twitter, bahkan Facebook, kan tiga itu kan cukup ramai ya di Indonesia. Untuk secara offline-nya sendiri, untuk edukasinya kami harapkan ada seperti seminar, mungkin kami akan berusaha membuat sebuah seminar kecil-kecilan tentang pentingnya konsumsi produk-produk yang berbasis kayak protein, terutama untuk para lansia yang memiliki penyakit sarkopenia ini. Lalu, apa harapan Bapak dengan diluncurkannya produk ini? Untuk harapannya semoga produk ini bisa berfungsi sebagai selayaknya produk fungsional ya, karena selain mengkonsumsi produk ini kan para lansia ini kan juga harus mengkonsumsi obat-obatan medis kan. Ini bukan obat-obatan produk kami ya. Produk kami ini kan seperti terapi, jadi bisa dikonsumsi secara teratur dalam jangka panjang. Harapannya dengan setengah mengkonsumsi bubur instan kayak protein ini,
Semoga dapat mengurangi gejala-gejala sarkopenia yang ada di Indonesia. Baik Pak, terima kasih atas sharing dan inovasinya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Khairul, bagaimana menurut Anda dari segi nilai gizi produk ini pada lansia? Baik, seperti Mas Fikri jelaskan tadi, untuk produk ini sudah dalam bentuk protein sederhana, sehingga dapat menjadi pilihan yang baik bagi para lansia, terutama yang mempunyai kesulitan dalam konsumsi protein biasa. Produk ini sendiri mengandung 10 gram protein. Untuk kebutuhan pada lansia, pada perempuan adalah 58 gram untuk seharinya, dan pada laki-laki adalah 62 gram untuk seharinya. Jadi pada produk ini untuk lansia perempuan sudah memenuhi 17,85% dan untuk lansia laki-laki 16,12%. Tetapi produk ini cuma kita gunakan sebagai asupan tambahan. Jadi tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi protein biasa berupa susu, telur, dan juga ikan pada lansia. Jadi, pada tubuh kita terdapat enzim basic. Enzim ini berfungsi untuk mencerna protein kompleks seperti pada daging, ikan, dan susu agar dapat diserap di usus halus. Pada lansia sendiri, enzim ini sudah agak berkurang, terutama pada usia 60 tahun ke atas. Sehingga produk dalam bentuk protein sederhana ini sangat dianjurkan karena dapat memenuhi kebutuhan protein mereka yang dimana dapat langsung diserap di usus halus. Baik, terima kasih Pak Fikri dan Pak Khairul atas informasinya dan sharingnya. Ya, terima kasih kembali. Saya senang saya diundang di sini. Baik pemirsa, demikian liputan UB News pada pagi hari ini. Saya Feby dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.